Untuk kegiatan prostitusi ini, 2 orang wanita memasang tarif seharga 30 juta. Ya, 1 orang pelaku wanita ini memasang tarif 30 juta. Kemudian pada saat ditangkap, ternyata kedua wanita ini melakukan kegiatan asusila dengan cara perempuannya 2, laki-lakinya 1, yang biasa disebut dengan trisam, dengan tarif sebesar 110 juta. Ya, 110 juta. Di mana dari 110 juta itu tetap kedua orang wanita ini mendapatkan bayaran sebesar 30 juta. Berarti kalau 2 orang 60 juta. Sisanya 50 juta diamankan untuk biaya mucikari. Dalam kegiatan ini kedua orang wanita itu sudah menerima DP sebesar 60 juta rupiah, dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dilunasi 50 juta. Demikian. Kalau pada saat kasus ini keuntungan sementara 50 juta, tapi selama dia beroperasi sebagai mucikari bekerja ya sekitar 200 sampai 300 juta. Sudah berapa lama? Rekan-rekan sekalian, ancaman hukumannya yang pasal yang kita terapkan yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007, subsidiar pasal 296 KUH pidana. Kita juntukan lagi pasal 506 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Jelas ya? Ancamannya 15 tahun penjara. Oke? Ada lagi ya, karena sebagai saksi kita punya kewenangan 1 kali 24 jam. Bakalan ada mungkin dipanggil lagi. Ya, insya Allah kalau kita mengumpulkan, dapatkan alat bukti yang lain, ya kita bisa jerat kembali. Ya, saksi sama saksi. Ya, dari kalangan apa? Dari kalangan apa? Pengusaha kah atau apa? Dari kalangan wira swasta dia, ya. Masih saksi semuanya. Kenapa, Pak? Karena alat bukti untuk menjerat dia sebagai pelaku pidananya belum lengkap. Apabila nanti sudah ada lengkap, minimal 2 saja alat buktinya, ya, unsur-unsurnya memenuhi, kita baru kita jerat. Ya, oke. Ini masih kita kumpulkan data-data dan alat bukti yang lain. Ya, ketika nanti kita sudah lengkap alat buktinya, tidak menutup kemungkinan akan kita jadikan tersangka juga. Karena sudah memang kadang-kadang tidak dijadikan. Ya, kita akan upayakan maksimal ini. Ya. Dari You'll always be beautiful, a little boy, a little girl, playing love games in the middle of it all. A little kiss, a little touch, yeah, it's all it takes, no for sure. Auburn eyes, a single bed, staring at the ceiling. Sehat, alhamdulillah. Lagi sehat. Kalau sakit, sakit. Senang banget. Iya, semua keluarga kumpul menjadi satu. Ya udah pastilah, tolongin lah. Gitu. Oh enggak, kita jalan-jalan aja kayak ke Bali Zoo, terus makan-makan bareng, ya mempererat tali silaturahmi lah, gitu antara dua keluarga, sangat positif lah, positif. Ya kalau kita sih pengen aja cepat punya ponakan lah ya. Saya yang nikahin. Oh iya, Ustadz yang nikahin. Saya yang nikahin gitu. Oh. Siri. Karena kalau udah pemerintahan baru nggak siri kan. Nikahnya kapan tuh Ustadz? 2 pekan yang lalu. 2 pekan yang. Pokoknya hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Pokoknya saya jam 4-an deh, pada asar. Pada asar. Tanggal berapa sih tuh Ustadz? Kalau nggak tanggal 10, tanggal 11 ya. Coba lihat deh. Kalau nggak tanggal 7, tanggal 11. Hari Minggu ya? Iya, coba deh. Tanggal ini adanya 15. 2 pekan yang lalu, 15. Tanggal 8. Oh ya, 8 berarti. Oh, tanggal 8. Berarti nggak ada 8 berarti. Oh. Jam 4 sore. Selesai, kita bubar jam 5. Di daerah Daerah Jalan Sudirman itu loh, yang apa tadi, Hotel Aston. Hotel Aston ya? Ya, Hotel Aston. Yang hadir, ya, waalaikumsalam, sekitar 10 sampai 12 orang.
Katanya sih itu pengusaha kelapa sawit. Oh, katanya pengusaha kelapa sawit. Iya, saya kan nggak project ya. Iya nikah. Oh, sama siapa Ustaz tadi? Eva. Oh, Eva. Eva. Itu istrinya tahu nggak tuh Ustaz? Istrinya saya rasa nggak tahu ya. Istri pertamanya yang Saya rasa nggak tahu karena saya rasa ya karena nggak ada di situ. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang ada 10 orang doang. Dulu perempuan berapa lah, tapi kebanyakan laki ya. Kebanyakan laki. Dia bilang ya dia laki-laki aja. Oh, laki-laki. Ya laki-laki begitu gitu kan. Yang penting adil ya. Oh ya silakan, itu kan pilihan. Oke. Gitu, itu kan pilihan. Dia nikah itu, dia bilang saya pengalaman. Kalau soal nikah saya pengalaman. Sampai dia bilang jawab kabul nggak usah diajarin. Saya udah pengalaman kata dia begitu. Ya sudah, ya kan begitu. Dia kalau ngomong kan bikin lucu. Ya, pokoknya saya bilang bikin keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Gitu. Boleh sih, mau 2, mau 3, mau 4, tapi nggak lebih dari itu. Allah, kita doakan yang terbaik untuk depannya nanti bagaimana rencana skenario kan Allah yang ngatur. Saya bagaimana tinggal menjalani aja. Ya udah, jangan dibahas-bahas lagi. Udah selesai. Sehat banget ini Mas. Situ. Benar. Teknis dulu ya Mas. Mediasi Kak. Tesnya mediasi. Insyaallah. Kira-kira akan damai nggak Kak? Nanti Mas. Tunggu keajaiban dari Allah ya. Tapi kondisi sehat nggak Pak? Hari ini kami akan menyampaikan secara resmi bahwa apa yang kami ajukan, poin-poin yang kami ajukan dalam gugatan itu, yang pertama saya bantah dulu, seperti yang informasi, tidak ada yang namanya pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain, itu tidak ada. Itu jadi catatan. Yang kedua, seperti berita-berita berikutnya, tidak pernah ada klien kami keluar dari rumah dari dulu sampai hari ini. Artinya klien kami tetap diam diri di dalam rumah sebagai tempat sumber kehidupan bersama tergugat. Yang ketiga, sampai hari ini adalah klien kami masih tetap asuh dengan baik anak-anaknya. Ingat, anak-anak ya. Gugatan ini kami ajukan hanya serta-merta persoalan-persoalan yang memang klien kami udah nggak sanggup menghadapinya. Ada ya mungkin terjadi ada konflik interest atau percecokan yang memang bukan hanya kejadian hari ini atau kemarin. Tentu klien kami yang bisa merasakan semua itu. Menyangkut dari kapan dan seperti apa, lama atau sebentar proses itu kan klien kami merasakan dengan perasaannya. Kami juga bisa merasakan perasaan klien kami karena memang ya udah kalau udah nggak sanggup mau apa lagi. Kami juga ketahui bahwa ini adalah udah menjadi kesepakatan bersama. Beliau berdua sama-sama melihat persoalan ini dengan kepala dingin, dengan hati yang penuh kasih sayang, terutama untuk kepentingan anak. Itu biar jadi praktisi aja. Makasih teman-teman media udah perhatian sekali. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan diberi kekuatan semua dan yang terbaik. Rizka punya hak untuk melakukan apapun ya. Jadi kalau misalkan di unfollow pasti memang karena di usia remajanya beliau dengan keadaan yang sekarang lagi ada, mungkin dia punya ada rasa ketidaksukaan atau apa. Tapi sampai saat ini saya tidak ada masalah kok sama anak saya. Jadinya renggang atau sudah? Enggak. Saya masih WhatsAppan sama nih. Kalau nggak percaya saya. Komunikasi masih baik kan Mbak? Masih baik. Kalau ada susut kan ya. Saya nggak percaya kayak gitu. Saya menyayangi Vicky Prasetyo karena memang dari hati saya. Oke, aku udah bilang sama Aska one day kita akan ketemu. Jadi kayak aku dengar terakhir mereka udah saling komunikasi, bahkan dalam waktu dekat ini mereka akan ketemu meet time lah berdua gitu. Sebenarnya nggak ada pernah lah perseteruan antara ibu dan anak gitu. Mungkin hanya suatu hal biar bagaimanapun atau apapun, kamu sebagai seorang ibu harusnya lebih mengalah untuk tidak menceritakan di sosial media. Aku juga udah sempat kasih pandangan gitu. Dan aku juga jadi merasa tidak nyaman hati sih jujur dengan kondisi seperti ini gitu. Karena jangan sampai kehadiran aku malah jadi sesuatu hal yang tidak baik silaturahmi antara mereka. Itu yang aku sering tanya sama Kalinas. Ya aku belum pernah ketemu, belum pernah belum pernah silaturahmi, belum pernah ketemu baik di media sosial, baik telepon, baik apapun gitu. Cuma
ya kita nggak bisa maksakan kehendak orang ataupun mengikuti gitu. Biarlah dia berkembang dan berpikir tentang seusia dia, jangan hilang sampai masa remaja atau anak-anaknya. Itu kan dunianya mereka, yang jangan terlalu berat dibebankan dengan hal seperti ini. Gue juga minta tolong teman-teman semuanya, baik teman media atau apapun, bisa fokus untuk hubungan antara aku dan Kalina saja tanpa membawa semua anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.